Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berniat untuk i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, melapangkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membantu kita dalam mentaatinya sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan Idul Adha bulan depan, dan salah satu amalan unggulan di bulan Idul Adha atau hari raya haji adalah amalan kurban. Kurban sebenarnya secara bahasa dia berasal dari kata qoroba, yaqrabu qurbanan. Arti dasarnya adalah mendekat, ya. Maka dalam bentuk lapas yang bermakna lebih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat, aqrab. Nah, kata aqrab ini berasal dari kata qoroba, sama kurbanan. Dan dalam bahasa Indonesia ternyata kata akrab ini untuk menunjukkan kedekatan, ya. Kedekatan kita kepada seseorang. Semakin kita dekat dengan seseorang, maka disebutlah dengan istilah akrab. Bisa jadi bahasa akrab ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, gitu ya. Kata kurban ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya syariat kurban ini sudah ada, disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sejak masa Nabi Adam. Itu ketika fataqabbala minhi, Allah menerima kurban dari salah satu anak Nabi Adam. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang lain ditolak. Jadi Qabil ini kena nakal, kurbannya tidak diterima walaupun namanya Qabil. Sebenarnya Qabil itu berasal dari kata qabala, artinya nerima. Tapi namanya dengan perbuatannya kebalik, sinonim. Si Qabil ini tidak diterima Allah kurbannya, yang diterima Allah malah si Habil, saudaranya sendiri, karena dia tidak ikhlas berkorban. Walam yutaqabbal minal akhar, dan salah satu anak Nabi Adam itu tidak diterima kurbannya. Maka syariat kurban ini sebenarnya sudah ada sejak nama Nabi Adam. Artinya para nabi ini menjalankan syariat kurban sesuai dengan konteks masanya masing-masing, dan dikokohkan lagi oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau kita kaji-kaji secara bahasa saja dulu, Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah. Khalil itu mirip dengan kekasih atau teman akrab, ya. Kekasih yang kita akrab dengannya. Jadi antara kata kurban, akrab gitu kan, dekat, dengan gelar yang diterima Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, dia sangat dekat sama Allah. Ini maknanya berdekatan dan mirip, sama, ya, hampir sama. Maka salah satu yang membuat Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, membuktikan dia Khalil Allah, lebih dekat kepada Allah, dia telah membuktikan dengan kurban ini, amalan kurban ini.
Maka secara spiritual, rahasia terdalam dari ibadah kurban ini adalah untuk mencapai kedekatan, ya, kedekatan yang sangat dekat, keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu sendiri sebenarnya bukti bahwa Nabi Ibrahim itu akrab, lebih dekat dengan Allah. Bukti Nabi Ibrahim itu Khalilullah, pecinta atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail ini termasuk anak yang paling disayangi Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim sangat menyayanginya? Ya. Karena Nabi Ibrahim ini sudah sekitar 40 tahun ya berdoa meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh, anak yang soleh. Ini terus menerus didoakan Nabi Ibrahim, diminta. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pingin dia memiliki anak laki-laki yang kalau nanti dia meninggal ada yang meneruskan, mendakwahkan agama Allah, meneruskan risalah. Jadi risalah agama ini, orang yang mentaati Allah di bumi ini tidak habis. Nah, maka Nabi Ibrahim berdoa terus menerus, padahal istrinya Siti Hajar itu mandul. Nah, ini mukjizat para nabi itu kan sering begitu, walaupun istri mandul tapi masih bisa melahirkan, ya, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia benar-benar nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sekian lama berdoa, kata ulama sekitar 40 tahun, barulah lahir Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail ini diberilah namanya Ismail. Nah, ternyata dilacak akar katanya, Ismail itu pun berasal dari kata sami'a, mendengar. Isma, dengarkanlah. Bahasa Arabnya kan gitu. Ismail, dengarkanlah aku. Ismail, il itu dalam bahasa Ibrani, karena wahyu turun dalam bahasa Ibrani, il itu panggilan Allah. Jadi Ismail itu berasal dari kata isma dan il. Isma itu mendengar, il itu Allah. Artinya Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau kita teliti akar bahasanya. Jadi Nabi Ismail adalah bentuk di mana doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia merupakan salah satu penghulu para nabi di samping Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa 40 tahun pun tetap dengan sabar, baru dikabulkan. Karena permintaannya berat. Beratnya di mana? Bagaimana orang mandul bisa melahirkan? Itu kan berat. Ya, bukan ringan membuat orang mandul itu bisa melahirkan. Berat, susah payah. Apalagi di masa lalu tidak ada kedokteran seperti hari ini kan. Ilmu kedokteran tidak maju seperti hari ini. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, itu maka karena permintaannya berat, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya juga. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku berikan aku anak-anak soleh. Supaya nanti ketika dia memiliki anak soleh bisa meneruskan risalahnya. Nah, inilah yang diungkapkan Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 39. Sehingga Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail lahir, maka dia berdoalah mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibar, di waktu aku sudah senja berumur tua, ya, di hari tuaku diberikan Allah Ismail dan ditambah lagi dengan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku lasami'ud du'a, maha mendengar doa hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita lacak sejarahnya, kenapa Nabi Ibrahim ini diperintahkan berkurban? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir diriwayatkan, Nabi Ibrahim ini pernah terceplos ngomong. Dia ngomong gini kepada umatnya, ya. Nah, apa katanya? Demi cintaku sama Allah, kalaupun aku punya anak nanti dikasih Allah lah, ku korbankan. Kalau perlu ku korbankan, potong lehernya potong. Nah, begitulah bahasanya kan. Ini bahasa-bahasa Nabi nih Pak. Orang-orang yang spiritual tinggi bahasanya itu direkam.
dan akan dibuktikan, diminta pembuktian oleh Allah. Makanya kita nggak boleh ngomongnya ceplos. Salah ngomong istighfar. Kalau sudah salah ngomong langsung istighfar, mohon ampun. Hati-hati. Karena orang yang berspiritual tinggi itu ngomongnya kata-katanya sering jadi kenyataan gitu. Apalagi tingkat nabi, tingkat wali sudah kan? Tingkat kekasih. Ya kalau ngomong begitu langsung direkam, langsung dibuktikan, dicatat sama malaikat. Maka dalam sejarahnya, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Nabi Ibrahim ini dikenallah dengan orang yang lebih mencintai Allah dan ya, lebih mencintai Allah dan perintah-perintah Allah lebih dituruti, ditaatinya ketimbang segala-galanya. Nah, maka diujilah dia dengan anak ini. Setelah Ismail itu tumbuh beranjak dewasa, kalau dalam bahasa kita masih remaja kan Pak, masih lucu-lucunya kan, ganteng-gantengnya, cakep-cakepnya anak itu. Kata Allah dalam Quran, "Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya." Ya, ketika Ismail mulai tampak dewasa, ya, mulai dewasa, dia sudah remaja, ganteng-gantengnya, maka Ibrahim pun berkata, "Ya abati, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam." Aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka. Aku menyembelihmu. Panzur madza tara. Gimana menurutmu? Nah, mimpi menyembelih Nabi Ismail ini dimunculkan Allah dalam mimpinya berkali-kali. Nah, satu riwayat menyebut sampai 7 atau 9 kali Pak dia mimpi ini. Nah, karena dia belum yakin, satu kali mimpi dia belum yakin. Kok perintah Allah ini memotong leher anakku kan? Kan berat tuh Pak kan? Berat Pak. Masa disuruh bunuh anak perintah Tuhan? Allah itu kan Maha Pengasih, penyayang, kan begitu bahasanya. Kok disuruh potong leher? Kejam banget ini Tuhan ini, baru dikasih anak ganteng gini langsung disuruh potong. Nah, dia ingat-ingat ternyata dia pernah keceplosan ngomong kan. Nah, dan ini berkali-kali. Dan maka nanti dalam bahasa Nabi, zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu banyak wahyu turun lewat mimpi. Kenapa wahyu turun lewat mimpi? Karena waktu mimpi jasmani kita istirahat, ruhani yang bekerja. Nah, wahyu itu terhubung ke ruhani, dia hunjamnya ke ruhani. Ya. Maka di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu wahyu banyak turun lewat mimpi, Pak. Tapi Nabi Muhammad memohon ke Allah, ya Allah, jangan turunkan wahyu kepadaku dalam keadaan mimpi. Nabi pingin dalam keadaan jaga, sadar. Kenapa? Karena Nabi takut kalau dalam mimpi itu diganggu setan nanti. Takut dia salah memahami, salah tafsir dan seterusnya. Maka wahyu Al-Quran diturunkan semuanya dalam keadaan sadar. Tapi beda dengan wahyu yang diterima Nabi Ibrahim, itu dalam keadaan mimpi. Berkali-kali dimimpikan, diperintahkan oleh Allah. Nah, dan itulah sebabnya setelah Nabi Muhammad pun nanti kenabian, wahyu kenabian itu habis. Sisanya yang ada adalah mimpi yang kita sebut dengan mimpi baik, ya kan? Ru'yah sholihah, Nabi membahasakannya begitu. Ru'yah itu berasal dari kata ro'ya, ro'a itu memandang dengan akal, memandang dengan ruh. Ru'yah sholihah, pandangan rohani yang soleh, yang baik. Nah, kalau kita bermimpi yang baik itu dianggap dari Allah, kalau mimpi yang buruk itu dianggap dari setan. Dan yang tersisa setelah wahyu, setelah kenabian hanya ru'yah sholihah, mimpi-mimpi yang baik yang dimiliki orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ini akar sejarahnya. Kenapa dalam spiritual Islam itu mimpi itu sangat-sangat diperhatikan juga? Karena yang begitu. Ya, karena Allah kadang memberi petunjuk lewat mimpi itu. Bahkan ada sebahagian guru-guru kita, teman-teman kita yang diajari Allah lewat mimpi. Yang diajari Nabi Muhammad lewat mimpi, yang diajari sebagian wali mimpi dalam mimpinya, ya ketemu dengan seorang wali dan dia diajari dalam mimpi itu bagaimana cara berzikir, bagaimana cara munajat, diajari lewat mimpi. Nah,
Ini hikmahnya kenapa mimpi itu diperhatikan dan merupakan bahagian dari kedalaman spiritual. Kedalaman spiritual seseorang itu bisa diperoleh banyak dari mimpi, Pak. Termasuk berjumpa Nabi Muhammad. Sedangkan zaman Nabi Muhammad saja sahabat itu dibawa malaikat, 2 malaikat melihat surga, melihat neraka, melihat Nabi Ibrahim. Setelah subuh Nabi bicara. Nabi kan sering habis subuh, "Hei sahabat, siapa kalian yang ada tadi mimpi?" Maka ceritalah sahabat, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebut, dia cerita, "Saya Rasul, ya saya tadi malam mimpi dibawa malaikat, ya, dibawa malaikat Mikail dan Jibril, dibawa, kemudian saya ketemu dengan neraka, dan di neraka itu ada orang yang berenang-renang di air, berdarah, kemudian sampai darat, kepalanya dengan batu sehingga pecah, kemudian dia tenggelam lagi, kemudian berenang lagi ke tepian di sungai darah, dihantam lagi." Nah, itu kata Nabi, yang kau lihat itu adalah orang yang melalaikan sholat sampai mereka tertidur. Enggak sholat zuhur, tahu-tahu nanti tidur dia jam 2, jam tengah 3, ini lewat sampai asar. Belum sholat zuhur, nanti belum sholat asar tidur dia, jam 4, jam 5 tidur dia, belum sholat asar, lewat sampai maghrib begitu. Subuh juga begitu. Ya. Nah, ini balasan neraka. Jadi ditunjukkan Allah Ta'ala itu. Lewat apa? Lewat perjalanan mimpi. Nah, makanya kadang-kadang saya sendiri menolak, Pak. Nanti ada orang yang spiritual masih tingkat hakikat, dia tidak mengakui neraka yang seperti itu, siksaan seperti itu. Padahal itu segala kasyaf atau hikmah yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang bertentangan yang dialami Nabi dan sahabat, yang disahihkan Nabi, diakui Nabi, itu ditolak sebenarnya. Ya. Nanti Bapak temui ada orang yang belajar hakikat, dia mengatakan surga neraka itu tidak seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini nggak bisa terima, karena itu hadis-hadis sahih juga. Dan ilmu kenabian itu di atas ilmu kewalian. Nah, jadi kita harus hati-hati, terutama sebagian dari guru-guru. Ya, ada yang dari, saya lihat teman saya belajar dari Indonesia Timur, dia dapat ilmu hikmah dan bicaranya cenderung ke sana itu. Itu bahaya kan sebenarnya. Ya. Maka dalam Islam ini kita harus mengerti juga ilmu kenabian, hadis-hadis sahih, supaya apa? Supaya kasyaf seperti kata Ibnu Athaillah, ya. Kalau kasab-kasab itu nanti yang penampakan gaib itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ilmu kenabian, maka itu ditolak. Ya, bisa jadi itu penampakan dari setan, khayali namanya, khayalan yang ditampakkan setan. Karena setan itu sifatnya membuat kita menghayal. Maka sihir itu, Pak, sihir itu artinya saharo kan. Dia lebih cenderung artinya ya lebih cenderung dipahami ulama, sihir itu adalah khayali. Penampakan yang tak nyata. Kita lihat seperti itu padahal enggak ada. Jadi ahli sihir zaman Nabi Musa melihat ular yang bergerak. Tongkat ahli sihir itu bergerak, ular-ular kecil. Ya, dalam pandangan mata. Padahal sebenarnya bukan ular. Itu khayali namanya. Jadi setan yang menampakkan gitu, khayal. Jadi orang yang suka menghayal, berangan-angan mulu, itu tidak disukai Allah Ta'ala kan. Maka bahasa Al-Quran, bahasa hadis kan, tulul amal. Salah satu orang yang jelek itu yang tulul amal, dia menghayal, panjang angan-angannya. Nah, berbeda dengan kita cita-cita kita berharap, kita bayangkan masa depan begini, kita berharap itu dirasakan. Tapi kalau berhayal, hanyut dia, Pak, menghayal. Nah, itu khayali itu yang menghayal begitu, itu lebih cenderung kepada iblisia kasarnya, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini, maka beliau tidak sekali percaya, sekali mimpi menyembelih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia belum percaya, dia takut itu dari setan. Masa betul ini? Sampai berkali-kali, sampai 7 atau 9 kali, baru dia yakin. Kalau begini dari Allah nih, nggak mungkin setan ngerjain aku sampai begini banyak kan gitu. Baru dia yakin, tidak khayali mimpinya. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia yakin, kokoh hatinya, barulah dilaksanakannya perintah itu. Nah,
Kenapa dia laksanakan perintah itu? Salah satunya karena dia mau membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Itulah yang dia ceplos tadi itu. Ya. Maka jadi kurban itu kalau kita hubungkan antara kurban dengan kecintaan, apa bukti kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, kita pasti siap berkurban untuk orang yang kita cintai. Kalau kita tidak cinta, maka kita tidak siap berkorban. Maka bukti cinta terkuat adalah kurban. Itulah yang dibahasakan Allah dengan dalam ayat lan tanalul birra hatta tumpiku ma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai birra. Birra itu berasal dari birra itu artinya kebaikan yang banyak, kebaktian. Nah, dalam ayat lain disebut kumpulkanlah kami ma'al abror wahsyurna ma'al abror. Kumpulkanlah kami Allah bersama orang-orang abror. Abror itu orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, berbakti kepada Allah, abror namanya. Ya. Bir itu kalau abror itu jamak orangnya, abror mal abror. Bir itu adalah perbuatannya kebaikan. Jadi orang-orang yang pingin masuk ke makom abror yang berbakti, dapat gelar abror berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diperoleh lan tanalul birra hatta tumpiku ma tuhibbun, sampai kamu mengimpakkan, mengorbankan apa-apa yang kamu cintai yang selain Allah itu. Jadi ciri orang yang abror itu harus sanggup berkorban yang paling dia cintai karena Allah. Nah, barulah dia sempurna keimanannya, keislamannya, kecintaannya kepada Allah. Karena ciri-ciri orang yang penuh imannya itu adalah alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat berat, sangat agung, sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, kita berkorban. Nah, maka dalam hadis sahih juga disebutkan apa salah satu yang membuat Allah itu tertawa. Allah tertawa, tersenyum, tertawa melihat orang-orang yang berbaris-baris mau melaksanakan jihad, mengorbankan jiwa raga mereka untuk agama Allah. Begitu sahabat-sahabat itu berbaris untuk berjihad, Allah tersenyum, tertawa melihatnya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka siap mengorbankan segalanya untuk mentaati Allah, mengikuti perintahnya. Maka di dalam Islam yang paling tinggi itu adalah kecintaan dan khusyuk, ketundukan, kepatuhan, gitu namanya. Penuh ketundukan, penuh kecintaan, itulah puncak dari amal soleh. Kalau amal soleh kita sudah berisi penuh ketundukan, kecintaan, sudah selesai. Amal itu sudah masuk ke makom yang paling tinggi. Kita pasti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang diridhoi, yang insya Allah pasti diridhoi Allah. Maka dalam spiritual, puncak dari spiritual itu mencintai Allah. Kata Rabbi Adawiyah, termasuk Imam Ghazali kan, puncaknya cinta rindu. Nah, dari cinta rindu itulah nanti muncul ma'rifat penuh, ma'rifat yang lebih sempurna. Tanpa cinta dan rindu kita tidak akan bisa sempurna ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim telah membuktikan. Dia korbankan Ismail yang paling dia cintai, dan kita sebagai manusia, anak kita satu-satunya. Dulu waktu itu kan Nabi Ishak belum lahir, masih Nabi Israel aja, anak satu-satunya. Sudah lama kita doa, tiba-tiba disuruh dipotong lehernya. Ini berat nih kan Pak, ini berat. Dan kalau ini kita ikuti disuruh Allah sampai sekarang, saya kira banyak orang yang keluar dari agama Islam ini, murtad. Agama apaan tuh katanya, masa kita disuruh motong anak kita. Anak kita 7 misalnya atau 8, tiap tahun suruh motong, habis 8 tahun habis sisa kita sama istri. Berat kan? Berat itu Pak. Dan saya percaya itu banyak orang murtad gara-gara itu kan, kalau masih itu berlaku. Tapi itulah ujian setingkat Nabi yang agung. Maka Nabi Ibrahim ini masuk golongan Nabi Ulil Ajmi.
Orang Barat menyebut Nabi Ibrahim dengan apa? Abrahamic religion. Seluruh agama samawi disebut dengan agama Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim ini berdoa kepada Allah, dia punya anak cucu yang soleh yang meneruskan risalahnya, dan semua nabi dan rasul itu adalah turunan dari darah Nabi Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub sampai ke Nabi kita Muhammad itu darahnya ke Nabi Ismail. Nabi Isa darahnya ke Nabi, termasuk orang Yahudi itu kan Nabi Yakub, Nabi Ishak. Ini nenek moyang mereka, anak Nabi Ibrahim juga. Maka agama Yahudi itu dari Nabi Ibrahim, dari anaknya. Agama Nasrani Nabi Isa juga dari turunan Nabi Ibrahim. Agama Islam yang ada hari ini sekarang juga turunan dari Nabi Ibrahim. Maka disebutlah seluruh agama itu orang Barat menyebutnya dengan Abrahamic religion, agama-agama Ibrahim. Nah, ini keagungan Nabi Ibrahim. Maka waktu kita tahiyat itu, coba apa diajarkan Nabi SAW? At-tahiyatul barakatus salatu thayyibatul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba perhatikan ini, Pak, Bu. Kenapa Nabi meminta, ya Allah berikan salat dan salam kepada diriku, keluargaku, sebagaimana kau berikan salat dan salam kepada Ibrahim dan keluarganya. Kenapa enggak kepada Isa dan keluarganya, Musa dan keluarganya? Kalau Nuh tentu enggak bisa, karena keluarga Nuh ingkar. Ya kan? Kalau Musa masih bisa, dia punya istri, anaknya anak Nabi ya, anak Nabi Yakub kan. Tapi kenapa? Ternyata kalau kita perhatikan, Ibrahim ini adalah keluarga para nabi, para kekasih semua. Istrinya Hajar kekasih Allah, dia siap mengorbankan anaknya, ya. Sampai-sampai ada yang menyebutkan Hajar ini wafat, meninggal, itu kuburannya di depan Ka'bah itu, kan ada lingkaran batu yang 180 derajat itu itulah kuburannya. Seolah-olah Ka'bah itu, rumah Allah itu berada di pangkuan Bunda Hajar. Nah, begitu mereka mengambil hikmahnya para ulama. Ya seolah-olah rumah Allah itu berada di pangkuan Hajar. Di situ kuburannya, Pak. Makom Siti Hajar. Ya. Istrinya kekasih Allah, anaknya juga apalagi para nabi. Ibrahim, Ishak, Yakub. Jadi Ibrahim ini keluarga para nabi. Keluarga soleh. Kalau Nabi Nuh kan keluarganya nggak soleh, banyak salah. Ya, Nabi Musa, anak-anaknya, ini tidak ada riwayat siapa anaknya yang jadi nabi ini. Nah, ini makanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Sebagaimana kau beri salat kepada Nabi Ibrahim. Dan setiap nabi ini diberi gelar sesuai dengan amalan unggulannya. Karena amalan unggulan Ibrahim ini adalah kurban, mendekatkan, menunjukkan kedekatannya kepada Allah, maka diberilah dia gelar Khalilullah, orang yang menjadi kekasih, orang yang sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hikmah dari kurban ini sebenarnya yang paling tinggi adalah bagaimana kita bisa mendekat. Ya, sehingga nanti Allah itu pun mengatakan lan tanalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kurban-kurban hewan binatang yang kalian sembelih itu tidak sampai daging darahnya ke Allah. Yang sampai adalah ketakwaan tadi, ketaatan. Kenapa? Ketakwaan, ketaatan, ketundukan itulah lambang dari kedekatan. Ya. Itu bukti dari kedekatan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta bukti. Kalau kita bilang hanya cinta saja, enggak ada buktinya, enggak bisa. Dibuktikan. Apa bukti kita cinta sama Allah? Ya siap berkorban. Maka heran juga kita kalau orang tidak mengkaji begini, nanti dia korban itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Enggak. Bahkan kalau guru-guru, sebagian guru-guru kita nggak punya duit, kita korban beli kambing. Pada waktu hari raya haji itu apa yang kita punya? Korbankan, sedekahkan sama fakir miskin. Untuk
Katakan ke Allah, ya Allah aku nggak punya, nggak ada duitku. Yang bisa aku korbankan ini cuma uang 100.000. Ini yang bisa korbankan. Ini yang punya, korbankan. Jangan sampai kosong secara hakikat. Walaupun secara fikih syariat korban itu minimal kambing. Tapi menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mencintai Allah, bahwa kita itu benar-benar ingin dekat dengan Allah. Ya. Sampai seperti itu sebagian ulama ahli hakikat menjelaskan. Karena ini jalan para kekasih di korban ini. Dan orang yang mampu tidak mampu korban, Nabi marah. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya. Barang siapa yang sanggup berkorban, tetapi dia tidak mampu korban, fala yaqrabanna. Bangun, maka janganlah dia dekat dengan musallana, dengan tempat sholat kami. Artinya apa? Seolah-olah Nabi mengatakan, ya mendekat-dekat Pak kepada kekafiran. Kenapa? Gak usah dekat-dekatlah ke masjid kami. Berarti gak usah sholat sini, sholat sana aja. Atau pergi aja sana gak sholat. Nah itu kan, kesannya kan seperti itu Pak. Ya. Ya. Barang siapa yang mampu berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban. Ya. Mangkana lahu sa'atan. Dia luas rezekinya, sanggupnya dia. Beli HP Android sanggupnya dia 4 juta, 6 juta. Kadang tiap tahun ganti. Beli Apple lagi dia kan. 12, 15 juta, 16 juta. Sanggup. Nah, beli Apple 16 juta. Itu udah berapa kali korban kan. Tapi giliran korban bulan haji, tapi enggak sanggup dia. Boleh enggak diangsur? Boleh. Oh, beli HP aja kita boleh ngangsur kok. Kalau nggak sanggup cash ngangsur. Ya. Inilah yang membuat Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan korban itu wajib. Nah, cuman dalam mazhab Hanafi wajib sama fardu dibedakan. Kalau wajib itu berdasarkan dalil yang hadis yang ahad, sahih ahad. Kalau dalilnya hadis mutawatir sahih baru nanti fardu. Karena mazhab Hanafi membedakan fardu sama wajib. Dalam mazhab Syafi'i dianggap sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Yang kalau muakkad itu kita meninggalkannya ada celaan di sana. Walaupun celaan itu tidak sekeras yang melaksanakan yang haram. Ya. Hadis ini dikuatkan lagi hadis lain, mau wajada sa'atan li ayyudah falam yudah fala yahdur musallana. Ini mirip sama dia. Siapa yang mempunyai keluasan harta tak mau juga berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi dua bahasa Nabi dengan ungkapan yang sedikit berbeda, tapi isinya maknanya sama. Enggak usah dekat-dekatlah sama kami, gitu kan. Seolah-olah kita diusir. Nah, syukur-syukur Nabi mengatakan, itu bukan umatku, itu lebih parah lagi kan Pak. Kalau diusir artinya dia bukan orang soleh. Sanggup tak mau berkorban, tidak ada ciri kesolehan bagi orang yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di awal-awal kali pun sebenarnya korban ini sudah dianjurkan, ya, diperintahkan Allah. Sebelum banyak syariat, bahkan ada surah ayat yang turun di Mekah kan. Inna a'tainakal kautsara fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah membagi engkau kausar, rezeki yang banyak, telaga kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Sembahlah Allah, salatlah engkau dan berkorbanlah. Nahar, berkorban ini, nahar ini lebih kepada onta, berkorban onta. Nah, uniknya ayat ini fasholli li rabbika wanhar. Setelah sholat kita disuruh korban. Biasanya aqimis sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ayat ini beda sedikit ya Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau dan berkorbanlah. Jadi setelah sholat ada perintah korban, maka seolah-olah dia wajib kan. Tapi memang ulama besar Imam Syafi'i mensunnah muakkadkan. Kalau bagi Nabi wajib. Termasuk Nabi mengatakan salah satu yang diwajibkan sama aku adalah berkorban. Untuk umatku sunnah. Nah, ini mungkin yang dalil yang dipakai ulama mazhab Syafi'i. Kalau Nabi wajibkan. Nah, dan uniknya Nabi SAW ini tak bisa berkorban onta, tak bisa korban banyak, korban kambing. Kambing satu aja dia yang korban karena itu ada namanya.
Apa kata Nabi? Ya Allah, inilah korbanku, inilah korban keluargaku, dan korban untuk umatku yang tak sanggup berkorban. Coba. Jadi dinebengkan Nabi umat-umat yang miskin yang tak sanggup berkorban dengan korban beliau. Hanya satu kambing. Maka nanti ulama membolehkan kita satu kambing itu korban untuk satu keluarga. Walaupun satu lebih banyak lebih bagus. Artinya apa ya? Kalau kita bisa satu lembu satu keluarga lebih bagus. Tapi kalau tidak ada ya satu kambing untuk satu keluarga boleh. Cuma masjid kita ini kan kalau kita korban kambing disebut satu nama saja kan. Tidak apa-apa. Niat kita saja. Karena kadang-kadang pengurus ini kan susah untuk satu kambing nulisnya sampai 7 orang kan gitu. Nah, jadi kepalanya jadi yang diambil gitu. Tapi niat kita boleh Pak. Itu hadisnya sahih. Ya. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu lebih cenderung memahami ya berdasarkan hadis sahih juga ya bahwa satu kambing itu untuk satu orang. Tapi ternyata Nabi satu kambing untuk satu keluarga. Dan itu hadisnya sahih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka korban ini dipahami dari ayat ini kita akan mendapat pahala yang besar, Kautsar. Dihubungkan dengan Kautsar. Setiap bulu yang dikorbankan itu akan ada kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disunahkan melihat kurban kita itu, daging kurban kita, binatang kurban. Fatimah, berdirilah, saksikan hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Semua amal soleh kebaikan akan menghapuskan dosa. Itu prinsip. Innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya keburukan itu dihapuskan oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi begitu tetesan darah itu keluar langsung kita dihapuskan dosa-dosanya. Ya Fatimah, datanglah ke tempat penyembelihan hewan kurbanmu, saksikan saat penyembelihannya, sesungguhnya bagimu dari awal tetes darah hewan kurban berupa ampunan dosa yang telah lalu. Lalu Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk keluarga kita atau untuk kita saja atau untuk seluruh kaum muslimin? Nabi menjawab, tidak. Semua ini berlaku bagi umat Islam. Lalu Fatimah terdiam. Ya. Kemudian dari sisi lain hikmahnya, nanti hewan kurban kita ini ya, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulunya, semuanya dijadikan Allah berbentuk binatang spiritual ya. Dan dia nanti akan menjadi tunggangan kita kan. Dan sebagian lagi ulama menyebut kurban ini memiliki hikmah. Ya, boleh saja kita mohonkan ke Allah, ya Allah, aku sembelih korban ini, hewan ini, dan hancurkanlah sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diriku. Jadi seolah-olah bisa juga dipahami hikmahnya, berkorban ini karena dia bentuknya hewan, maka sifat hewani yang kita punya itu disembelih, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hewani kita ini Pak beda-beda. Karakter hewani kita beda-beda. Ada orang yang karakter hewaninya seperti kalajengking, ada yang seperti ular. Sifatnya kan beda-beda. Makanya kita lihat kalau orang nakal, jahat, beda-beda. Ada kayak model babi, enggak mau taat sama aturan, main serodok aja. Ya ada model kayak anjing. Anjing itu asin jilat, tuannya aja kerjanya. Nah, ini model anjing wataknya. Nah, ini sifat-sifat kebinatangan itulah yang ada dalam diri kita. Korin kita itu, sifat kebinatangan kita itu nanti menjelma dalam bentuk korin kita. Nah, dalam penampakan spiritual itulah nanti yang mungkin kalau dalam kajian orang Hindu ada namanya sio kambing, sio ini gitu kan. Kamu sio kambing kan gitu kan. Ya. Tapi kalau kita disebut kayak kambing kan kita tentu tersinggung kan. Cuman model mereka begitu. Sebenarnya spiritual orang-orang Buddha ini, Hindu ini spiritualnya bagus juga. Cuman karena dia tidak dihubungkan ke Allah banyak lari. Akhirnya nanti berteman dengan jin. Jadi penampakan sio, sifat-sifat kebinatangan itu wujud dalam bentuk jin qarin. Nah, sebagian menyebut gitu. Jadi wujud dia dalam bentuk rohani, jin qarin. Nah, itulah kalau kita nanti mati, kalau kita tidak bisa menundukkan sifat kebinatangan kita itu, maka orang-orang durhaka nanti dia ada yang dikutuk Allah jadi babi, ada yang dikutuk Allah khanazir. Dalam Quran kan begitu.
dikutuk jadi binatang. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat kita seperti itu, tidak kita bersihkan gitu. Nah, maka dari sini nanti dipahami sebagian ulama, karena dia menyembelih binatang, kita mohonkan juga kepada Allah supaya sifat kebinatangan kita itu sirna, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersih, suci. Ini berbagai hikmah yang bisa kita peroleh. Jadi kurban ini bisa membuat kita semakin dekat, ya, ungkapan cinta takwa kita kepada Allah, ya, termasuk tanda syukur tadi, inna a'tainakal kautsar, ya, kemudian untuk supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, karena kalau tak berkorban kita diusir, ya, dari musallanya, menghapuskan dosa, dan termasuk menyembelih sifat kebinatangan kita. Ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari amalan kurban ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau kita menganggap syariat ini sepele, itu pertanda kita sebenarnya sedang dijauhkan, sudah mendekati mengalami kehancuran kalau sepele dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua syariat Allah ini kita harus seriusi. Kalau bahasa saya gini, kalau kita kerja di dunia mau sukses, kita harus serius kerjanya, Pak. Bagus, baru sukses. Kalau kita kerja dimanapun sembarangan, hasilnya nggak bagus, jelek. Lama-lama, cepat atau lambat kita dipecat, karena kerjanya nggak bagus, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Nah, begitu juga kerja akhirat, beramal. Mau dapat surga itu seluas langit dan bumi, tapi nggak serius, ya nggak dapat, Pak. Nanti mampir dulu neraka juga kan, nauzubillah. Ya, kalau kerja dunia serius, kerja akhirat harusnya lebih serius lagi gitu. Jadi beragama ini pun harus serius. Terlalu beramal, berkorban ini serius, diseriusi, jangan dianggap sepele enteng. Ya. Kalau beli HP bolehlah kita anggap enteng. Udah HP ini aja lah cukup kan gitu kan, nggak terlalu perlu cuma buat nelpon aja, ya aja. Asalkan memorinya udah banyak, udah selesai. Nggak apa-apa. Tapi kalau kurban, amalan agama, tidak boleh kita sepele anggap. Adanya duitnya tapi nggak mau korban. Nah udahlah besok-besok aja lah, kata jangan. Ya. Baik, sekira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ada yang mau bertanya, silakan.